Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan yang sehat ya. Kembali lagi bersama Ibu Fitri Okta Purnasari di mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Jadi di pertemuan kali ini kita akan membahas materi kelas 12 yaitu KD 3.2. Memahami pelaksanaan pasal-pasal yang mengatur tentang lembaga keuangan, badan pemeriksa keuangan, dan kekuasaan kehakiman. Nah, sebelum kita memasuki materi pembelajaran pada hari ini, Ibu minta anak-anak untuk menyiapkan peralatan belajarnya seperti buku tulis, alat tulis, dan sebagainya. Dan juga persiapkan tempat senyaman mungkin agar pembelajaran kita pada hari ini dapat berjalan dengan baik dan anak-anak dapat mendapatkan ilmu yang Ibu berikan hari ini dengan semaksimal. Langsung saja kita akan masuk ke materi pembelajaran kita pada hari ini. Hari ini kita akan belajar mengenai pengelolaan keuangan dan kekuasaan kehakiman. Langsung saja. Jadi pembelajaran kita pada hari ini akan terbagi menjadi 4 bagian, yaitu yang pertama, kita akan mengetahui terlebih dahulu apa saja indikator dan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Lalu yang kedua, kita akan langsung masuk ke materi pembelajaran. Setelah itu akan ada kuis, dan yang terakhir akan ada evaluasi bagi anak-anak sekalian. Pertama-tama, kita akan mengetahui apa saja indikator pencapaian kompetensi kita. Yang pertama yaitu menguraikan apa saja pasal-pasal yang mengatur tentang lembaga keuangan, badan pemeriksa keuangan, dan kekuasaan kehakiman. Lalu yang kedua, membedakan masing-masing tugas dari lembaga keuangan, badan pemeriksa keuangan, dan kekuasaan kehakiman. Lalu yang ketiga, mengemukakan materi mengenai lembaga keuangan, badan pemeriksa keuangan, dan kekuasaan kehakiman. Selanjutnya yaitu tujuan pembelajaran. Setelah mengikuti pembelajaran, siswa diharapkan dapat menguraikan apa saja yang dimaksud dengan lembaga keuangan, badan pemeriksa keuangan, dan kekuasaan kehakiman. Lalu yang kedua, siswa dapat membedakan tugas-tugas dari lembaga keuangan, badan pemeriksa keuangan, dan kekuasaan kehakiman di Indonesia. Lalu yang ketiga, siswa dapat mengemukakan materi mengenai lembaga keuangan, badan pemeriksa keuangan, dan kekuasaan kehakiman. Nah, itu tadi indikator dan tujuan pembelajaran kita. Selanjutnya kita akan langsung masuk ke materi pembelajaran. Nah, jadi di materi pembelajaran kita akan membahas mengenai 3 lembaga negara. Ketiga tersebut adalah yang pertama lembaga keuangan, yang kedua badan pemeriksa keuangan, dan yang ketiga kekuasaan kehakiman. Langsung saja kita membahas lembaga yang pertama yaitu lembaga keuangan. Nah, sebelum Ibu masuk ke materi lembaga keuangan, Ibu ingin bertanya terlebih dahulu. Apa sih lembaga keuangan itu? Ya, tepat sekali. Jadi, lembaga keuangan merupakan badan usaha atau institusi di bidang jasa keuangan yang bergerak dengan cara menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya untuk pendanaan serta dengan mendapatkan keuntungan dalam bentuk persentase atau bunga. Nah, selanjutnya yaitu tugas dari lembaga keuangan. Lembaga keuangan melaksanakan tugas sebagai pihak yang ahli dalam analisis ekonomi dan kredit untuk kepentingan pihak lain, yaitu nasabah. Nah, lembaga keuangan berkewajiban menyebarkan informasi dan kegiatan yang berguna dan menguntungkan bagi nasabahnya. Adapun pasal-pasal yang mengatur tentang lembaga keuangan yaitu yang pertama, pasal 23A, pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang. Pasal 23B, macam dan harga mata uang ditetapkan dengan undang-undang. Pasal 23C, hal-hal lain mengenai keuangan negara diatur dengan undang-undang.
Pasal 23D, negara memiliki suatu bank sentral yang susunan kedudukan, kewenangan, tanggung jawab, dan independensinya diatur dengan undang-undang. Selanjutnya yaitu jenis-jenis lembaga keuangan. Nah, lembaga keuangan sendiri dibagi menjadi dua jenis, yaitu yang pertama, lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non-bank. Adapun yang termasuk ke dalam lembaga keuangan bank yaitu bank sentral, bank rakyat, dan bank perkreditan rakyat. Lalu yang termasuk ke dalam lembaga keuangan non-bank diantaranya yaitu yang pertama leasing, kedua asuransi, ketiga bursa efek, keempat pegadaian, kelima reksadana, dan lain sebagainya. Nah, itu tadi materi mengenai lembaga keuangan. Selanjutnya kita akan masuk ke lembaga yang kedua yaitu Badan Pemeriksa Keuangan. Nah, Badan Pemeriksa Keuangan sendiri merupakan lembaga negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang memiliki wewenang memeriksa dan mengelola serta memiliki tanggung jawab terhadap keuangan negara. Menurut Undang-Undang 1945, Badan Pemeriksa Keuangan merupakan lembaga yang bebas dan mandiri. Adapun tugas dari Badan Pemeriksa Keuangan yaitu melakukan pemeriksaan, pengelolaan, dan tanggung jawab keuangan yang terbatas pada pemerintah pusat, pemerintah daerah, Bank Indonesia, lembaga negara lainnya, BUMN, Badan Layanan Umum, BUMD, dan semua lembaga lainnya yang mengelola keuangan negara. Adapun pasal-pasal yang mengatur tentang lembaga keuangan yaitu pasal 23E ayat 1, pasal 23E ayat 2, dan pasal 23E ayat 3. Selanjutnya, untuk keanggotaan Badan Pemeriksa Keuangan yaitu Badan Pemeriksa Keuangan mempunyai 9 orang anggota dengan susunan yang pertama, 1 orang ketua merangkap anggota, 1 orang wakil ketua merangkap anggota, dan 7 orang anggota. Anggota Badan Pemeriksa Keuangan memegang jabatan selama 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali untuk 1 kali masa jabatan. Nah, itu tadi materi mengenai Badan Pemeriksa Keuangan. Selanjutnya yaitu yang terakhir mengenai kekuasaan kehakiman. Nah, kekuasaan kehakiman sendiri dalam konteks negara Indonesia merupakan kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia. Tugasnya yaitu dalam lembaga kehakiman, tugas utama hakim adalah memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan semua perkara yang diajukan kepadanya. Dalam perkara perdata, hakim harus membantu para pencari keadilan dan berusaha keras untuk mengatasi hambatan-hambatan dan rintangan agar terciptanya peradilan yang sederhana, cepat, dan biayanya ringan. Adapun pasal-pasal yang mengatur yaitu yang pertama, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Lalu pasal 24 ayat 1, ayat 2, dan ayat 3. Nah, di kekuasaan kehakiman ini terdapat 3 lembaga negara yang termasuk di dalamnya. Apa saja? Yang pertama, Mahkamah Agung, lalu Mahkamah Konstitusi, dan yang ketiga yaitu Komisi Yudisial. Nah, itu tadi materi pembelajaran kita pada hari ini. Setelah kita mempelajari materi kita pada hari ini, Ibu mempunyai kuis yang bertujuan untuk mengetahui seberapa jauh kalian mengerti mengenai materi kita pada hari ini. Langsung saja kita masuk ke kuis. Nah, jadi di sini Ibu mempunyai 5 buah soal. Kira-kira kita buka soal nomor berapa dulu ya? Nomor berapa?
Nomor 3 ya? Oke, kita buka soal nomor 3 terlebih dahulu. Jadi, soal nomor 3 adalah berikut ini merupakan lembaga yang termasuk ke dalam kekuasaan kehakiman kecuali B ya, Badan Pemeriksa Keuangan. Terlihat kunci jawabannya. Iya, tepat sekali. Jadi, BPK bukan termasuk ke dalam kekuasaan kehakiman. Yang termasuk ke dalam kekuasaan kehakiman hanya Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial. Nah, setelah soal nomor 3, kita buka soal nomor berapa lagi ya? Nomor berapa? Nomor 5. Oke, kita buka soal nomor 5. Lakukan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan yang terbatas pada pemerintah pusat, pemerintah daerah, Bank Indonesia, lembaga negara lainnya, BUMN, Badan Layanan Umum, Badan Usaha milik daerah, dan semua lembaga negara yang mengelola keuangan negara merupakan tugas dari C ya, Badan Pemeriksa Keuangan. Terlihat kunci jawabannya. Iya, tepat sekali. Jadi jawabannya C, Badan Pemeriksa Keuangan. Nah, setelah itu kita buka soal nomor berapa lagi ya? Nomor berapa? Nomor 2. Oke, kita buka soal nomor 2. Melaksanakan tugas sebagai pihak yang ahli dalam analisis ekonomi dan kredit untuk kepentingan pihak lain atau nasabah merupakan tugas dari lembaga apa ya? Apa jawabannya? B. Ya, kita lihat kunci jawabannya ya. Kunci jawabannya adalah iya, B, tepat sekali. Jadi jawabannya adalah lembaga keuangan. Nah, kita cukupkan dulu. Kita menjawab kuis sebanyak 3 soal. Selanjutnya yaitu kita akan masuk ke bagian evaluasi. Jadi di sini Ibu sudah membuat soal. Ibu sudah membuat tugas untuk kalian yaitu buatlah rangkuman menggunakan bahasa kalian sendiri, tidak copy-paste tentang pembelajaran kita pada hari ini. Dikirim dalam bentuk file Word ke link Google Form nanti. Linknya akan Ibu kirim melalui WA group di kelas kalian. Setelah itu silahkan kalian buat tugas kalian dan kalian kirimkan ke link Google Form yang telah tersedia. Apakah ada pertanyaan? Jika tidak, Ibu akan tutup pembelajaran kita pada hari ini. Nah, itulah materi mengenai pengelolaan keuangan dan kekuasaan kehakiman. Ibu harap apa yang Ibu sampaikan dapat menjadi ilmu baru bagi kalian dan dapat kalian aplikasikan ke kehidupan sehari-hari. Ibu mohon maaf jika dalam penjelasan Ibu terdapat kata-kata yang menyinggung atau tidak dapat diterima oleh kalian. Ibu mohon maaf, kepada Tuhan Ibu mohon ampun. Tetap jaga kesehatan, selalu patuhi protokol kesehatan, jaga jarak, dan memakai masker. Mungkin itu saja pembelajaran kita pada hari ini. Kita cukupkan sampai di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.